Halo, apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 10 dengan anggota Berliana Putri dan juga saya pemakai Juni Harsini. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai penilaian autentik yang meliputi penilaian sikap dan spiritual dikembangkan melalui self-assessment, peer-assessment, dan juga observasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian penilaian autentik. Ada beberapa pengertian mengenai penilaian autentik menurut Sigit tahun 2014 diantaranya. Yang pertama, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses, dan juga keluaran atau output pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian autentik didefinisikan sebagai pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang ketiga, penilaian autentik didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan menggunakan beragam sumber pada saat atau setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian autentik juga didefinisikan sebagai proses pengamatan, perekaman, dan pendokumentasian karya atau apa yang dilakukan anak dan bagaimana hal itu dilakukan sebagai dasar penentuan keputusan yang dapat menuju pada pembentukan anak sebagai individual learner atau pembelajar mandiri. Dan yang terakhir, penilaian autentik didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai kriteria penilaian autentik. Ada beberapa kriteria dari penilaian autentik, diantaranya yang pertama dilakukan secara menyeluruh untuk menilai masukan, proses, dan juga keluaran pembelajaran. Kemudian yang kedua, terpadu dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar peserta didik secara utuh. Kemudian yang keempat, meliputi ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang kelima, relevan dengan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Dan kriteria yang terakhir yaitu tidak hanya mengukur yang siswa ketahui, tetapi mengukur yang peserta didik lakukan. Yang selanjutnya yaitu telah disajikan tabel perbandingan menurut John Muller, yaitu perbandingan antara penilaian tradisional dan juga penilaian autentik, di mana pada penilaian tradisional garis besarnya yaitu memilih atau merespon, kemudian dikondisikan, mengingat atau menyatakan, kemudian struktur dirancang guru, dan yang terakhir buktinya tidak langsung. Sedangkan pada penilaian autentik itu melaksanakan kegiatan, kemudian real life, kemudian konstruksi atau aplikasi, kemudian struktur perilaku, kembangan siswa, dan yang terakhir buktinya secara langsung. Di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan atau berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Nah, jenis-jenis penilaian autentik itu ada 3. Yang pertama self-assessment, kemudian peer assessment, dan yang terakhir observasi. Nah, yang pertama itu self dan peer assessment. Nah, kira-kira apa sih self dan peer assessment ini? Nah, yang pertama peer assessment. Peer assessment merupakan penilaian yang melibatkan teman sebaya yang sekelas dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian, sedangkan self-assessment merupakan penilaian diri sendiri yang juga bisa dijadikan sebagai refleksi peserta didik atas kegiatan belajar yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan dari self dan juga peer assessment ini? Nah, tujuan dari self dan peer assessment yang pertama meningkatkan tanggung jawab dan otonomi peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran, keterampilan, dan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran dan status siswa dari pembelajar pasif menjadi pembelajar aktif sekaligus penilai. Kemudian yang keempat, melibatkan siswa dalam refleksi kritis tersebut. Kemudian yang terakhir, tujuannya yaitu mengembangkan pemahaman yang lebih baik pada peserta didik berdasarkan subjektivitas dan penilaian mereka sendiri. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Berliana Putri. Kepada Berliana Putri, dipersilakan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu terkait keuntungan self and per assessment. Nah, menurut Black dan kawan-kawan pada tahun 2004 terdapat beberapa keuntungan digunakannya self and per assessment ini. Yang pertama yaitu membantu mengekspos miskonsepsi. Kenapa bisa membantu mengekspos miskonsepsi? Karena bentuk dari self and per assessment ini, misalkan self assessment ini kan penilaian kepada diri sendiri gitu. Nah, bentuknya bisa dalam misalkan kalau kita jurnal belajar. Nah, di dalam jurnal belajar di situ nanti akan termuat gitu. Apa sih yang si siswa ini dapatkan selama pembelajaran? Nah, di situ pendidik dapat mengevaluasi atau menganalisis bagaimana sih gitu pengetahuan atau konsep yang diterima oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, yaitu memberikan dukungan langsung pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, seringkali peserta didik akan merespon lebih positif kepada temannya daripada gurunya. Yang keempat, penilaian lebih bersifat individual, interaktif, dan kontekstual. Yang kelima, keterampilan sosial dan komunikasi dapat ditingkatkan. Yang keenam, guru dapat lebih fokus mengamati dan melakukan intervensi dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, peserta didik dapat terlibat dalam refleksi pembelajaran mereka sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya. Yang delapan, peserta didik mengambil tanggung jawab lebih untuk pembelajaran mereka sendiri. Yang kesembilan, membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungannya. Yang kesepuluh, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan kebutuhan untuk penilaian. Selanjutnya terkait langkah-langkah pelaksanaan per and self assessment. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya beberapa tahun terakhir pendidikan Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013, di mana kurikulum ini adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter. Nah, dalam pelaksanaan kurikulum 13 ini mengutamakan penilaian unjuk kerja, penilaian kerja atau performance assessment, di mana performance assessment ini idealnya dilakukan dengan team teaching. Kenapa harus menggunakan team teaching? Karena tidak mungkin gitu atau tidak bisa seorang guru atau seorang pengamat ini bisa mengamati seluruh peserta didik dalam suatu kelas dengan jumlah peserta didik mencapai 30-40 peserta didik seperti itu. Nah, hal ini dapat bermasalah untuk pendidikan atau instansi pendidikan yang belum siap menggunakan tim teaching gitu, karena pada dasarnya atau idealnya gitu seorang pengamat itu hanya bisa mengamati dengan baik itu pada maksimal 10 orang saja gitu. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut pendidik bisa menggunakan atau berkolaborasi dengan peserta didik dengan menggunakan self and per assessment dengan langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik ini dibagi dalam beberapa kelompok kecil, sedangkan guru memfasilitasi kesempatan untuk dilakukan per and self assessment. Bagaimana memfasilitasinya? Yaitu dengan melakukan diskusi atau praktikum atau lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkelompok seperti itu. Yang kedua, guru menjelaskan hasil belajar yang diharapkan atau learning outcome dan hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, dilakukannya langkah ini bertujuan agar peserta didik tahu nih bagaimana sih peluang dia dalam pembelajaran gitu, dengan memberikan nilai baik itu kepada diri sendiri ataupun teman sejawatnya. Yang ketiga, guru memberikan kriteria keberhasilan yang jelas untuk membantu peserta didik menilai kualitas pekerjaan mereka. Yang keempat, guru perlu melatih para pendidik, para peserta didik untuk menilai pekerjaan mereka sendiri atau self assessment dan pekerjaan temannya atau per assessment. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan dalam pelajaran kepada peserta didik untuk membahas dan merefleksikan melalui pendekatan strategi pemecahan masalah atau problem solving dan penalaran, dan juga pendekatan membandingkan dan mengevaluasi. Yang keenam, guru sering dan konsisten mendorong refleksi diri peserta didik selama pembelajaran. Teknik selanjutnya yaitu teknik observasi. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal dengan format di samping teman-teman dapat perhatikan seperti itu. Nah, untuk lembar observasi ini
dibagi menjadi dua, ada lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Untuk lembar observasi tertutup sendiri merupakan lembar observasi di mana butir-butir indikatornya ini dijabarkan dengan jelas gitu. Sedangkan untuk lembar observasi terbuka ini tidak terbatas gitu. Kalau lembar observasi terbuka ini sumber datanya ini bisa dilihat gitu, tidak hanya ketika si pendidik ini melakukan proses pembelajaran, tetapi bisa di luar proses pembelajaran gitu. Kemudian yaitu menyusun format lembar observasi. Kenapa sih diperlukan format lembar observasi gitu? Nah, penyusunan ini dilatar belakangi oleh adanya suatu masalah yang dihadapi oleh para guru dalam melakukan penilaian terhadap sikap siswa selama mengikuti pembelajaran. Apa masalahnya? Masalahnya adalah fenomena sikap individu atau peserta didik ini sangat abstrak gitu, sehingga diperlukan nih apa aja sih sikap yang harus diamati gitu, yang harus dinilai. Oleh sebab itu sikap ini dibagi menjadi atau dikategorikan menjadi 7 dimensi, yaitu ada dimensi sosial, kepemimpinan, etika, partisipasi, kedisiplinan, penampilan, dan dimensi kontrol diri. Nah, kemudian setelah adanya pembagian dimensi ini, dijabarkanlah menjadi indikator dan deskriptor penjelasannya untuk memudahkan dalam penilaian. Nah, penjabaran konsep sikap ini dimaksudkan untuk memberikan batasan pada konsep sikap, sehingga definisi operasionalnya dapat didefinisikan dan dipahami. Contoh, pada sikap siswa di dimensi sosial dengan indikator kerjasama. Deskriptornya terdiri dari yang pertama, mengajak teman lain untuk melakukan tugas gerak secara bersama-sama. Yang kedua, berbagi bersama dalam melakukan gerak atau permainan. Yang ketiga, tidak mendominasi alat-alat permainan. Yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan belajar gerak. Yang kelima, tidak memilih-milih selama dalam melakukan tugas gerak. Selanjutnya yaitu petunjuk umum dalam penggunaan lembar observasi. Yang pertama, dilakukan tanpa sepengetahuan siswa. Mengapa dilakukan tanpa sepengetahuan siswa? Karena jika siswa tahu kita sedang mengamati atau sedang menilai perilaku mereka, itu sikap yang mereka tunjukkan itu bukan sikap asli mereka, bukan sikap alam, tetapi sikap yang dibuat-buat. Oleh sebab itu harus tanpa sepengetahuan siswanya. Yang kedua, dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena kita jika dilakukan hanya sekali, kita tidak bisa tahu gitu bagaimana sih perubahan si siswa ini kayak gitu. Apakah semakin baik, apakah semakin buruk, atau seperti apa gitu. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian ini tidak dialokasikan dalam waktu yang khusus. Maksudnya tidak hanya selama proses pembelajaran, tetapi setelah proses pembelajaran pun bisa dilakukan gitu. Yang keempat adalah target. Jumlah indikator yang diambil dalam satu kali pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing guru dan karakteristik kancah setempat gitu. Kenapa harus disesuaikan dengan kemampuan? Karena seperti yang di awal tadi gitu, penilaian terhadap siswa ini oleh satu orang pengamat itu tidak bisa dilakukan secara maksimal gitu jika pesertanya bisa mencapai 30-40. Oleh sebab itu, untuk indikatornya ini bisa disesuaikan jumlahnya. Mungkin tidak terlalu banyak, tidak seperti pada penilaian self dan per assessment seperti itu. Kemudian ada petunjuk khusus observasi. Nah, petunjuk khusus ini sebenarnya lebih ke penskoran gitu, penskoran pada sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Nah, skor ini ada dibagi 5 skor. Yang skor untuk skor 1 itu diberikan apabila siswa tidak menampilkan semua deskriptor. Yang kedua, skor 2 diberikan apabila siswa menampilkan 1 deskriptor saja. Yang ketiga, skor 3 diberikan apabila siswa menampilkan 2 deskriptor. Yang keempat, skor 4 diberikan apabila siswa menampilkan 3 deskriptor. Dan yang kelima, skor 5 diberikan apabila siswa menampilkan lebih dari 3 deskriptor. Yang selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian sikap. Nah, setelah didapatkannya
data gitu sikap selama 1 semester gitu peserta didik tersebut, pendidik mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap siswa gitu pada jurnal ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, langkah ini dilakukan apabila di awal, dari sejak awal nih, pendidik tidak membedakan nih antara mana yang sikap spiritual dan mana sikap sosial. Tetapi jika sudah dibedakan, langkah ini tidak diperlukan lagi gitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu pendidik membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Yang ketiga, pendidik menyimpulkan atau merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Nah, predikatnya ini sudah familiar sih kalau kita ya, bisa dalam bentuk A, B, C, dan D seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.